Sistem ekskresi adalah sistem dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa hasil metabolisme agar tidak menumpuk dan membahayakan tubuh. Namun, apa itu metabolisme? Metabolisme adalah seluruh proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk menghasilkan energi dan menjaga kelangsungan hidup. Setiap proses metabolisme pasti menghasilkan zat sisa. Jika zat sisa ini tidak dikeluarkan, tubuh bisa mengalami gangguan bahkan keracunan. Oleh karena itu, tubuh memiliki sistem ekskresi untuk menjaga keseimbangannya. Limbah metabolisme yang dihasilkan tubuh diantaranya karbodioksida (CO2). Dihasilkan dari proses respirasi sel saat tubuh membakar zat makanan untuk menghasilkan energi. Urea membentuk di hati dari pemecahan protein, awalnya berupa amonia, zat beracun, lalu diubah menjadi urea agar lebih aman. Air, H2O, hasil reaksi kimia dalam tubuh dan juga dari minuman. Garam mineral berlebihan, seperti natrium dan kalium yang harus dijaga keseimbangannya. Zat warna empedu bilirubin, hasil perombakan sel darah merah yang sudah tua. Sistem ekskresi terdiri dari 4 organ utama, yaitu ginjal, menghasilkan urin mengandung urea, air, dan garam. Paru-paru, mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Hati, menghasilkan empedu dan mengubah amonia menjadi urea. Kulit, mengeluarkan keringat, air, garam, sedikit urea. Ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi utama yang berfungsi menyaring darah dan membuang zat sisa metabolisme dalam bentuk urin. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di kanan dan kiri tulang belakang di bawah tulang rusuk bagian belakang. Dalam konteks ekskresi, ginjal memiliki fungsi untuk yang pertama, menyaring darah dari zat sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan asam urat. Yang kedua, mengatur keseimbangan air dalam tubuh, tidak kelebihan atau kekurangan cairan. Yang ketiga, mengatur kadar garam dan mineral seperti natrium dan kalium. Dan yang terakhir ialah menjaga keseimbangan pH darah agar tidak terlalu asam atau basa. Struktur ginjal berbentuk seperti kacang merah dan terletak di bagian belakang rongga perut di kanan dan di kiri belakang. Setiap ginjal dilapisi jaringan pelindung dan memiliki bagian luar sampai bagian mikroskopis. Lapisan pelindung ginjal, ginjal dilindungi oleh kapsul ginjal. Lapisan tipis kuat yang langsung membungkus ginjal. Lemak perirenal, bantalan lemak untuk melindungi dari benturan. Fascia renalis, jaringan ikat yang menahan ginjal tetap di tempatnya. 2. Bagian utama ginjal. Terdapat 3 bagian utama, yaitu korteks atau kulit ginjal. Bagian terluar berwarna lebih terang. Fungsinya, tempat terjadinya filtrasi atau penyaringan darah, mengandung glomerulus dan kapsula Bowman. Korteks terlihat berbintik karena banyaknya glomerulus. B. Medula atau sumsum ginjal. Bagian tengah lebih gelap, terdiri dari struktur berbentuk piramida yang disebut piramida ginjal. Di dalam medula terdapat lengkung Henle, tubulus distal, ductus collectivus, fungsi tempat reabsorpsi, penyerapan kembali air dan zat penting, mengatur keseimbangan cairan tubuh. Ujung piramida disebut papila ginjal yang menyalurkan urin ke pelvis renalis. C. Pelvis renalis, bagian terdalam berbentuk corong, fungsinya menampung urin sementara sebelum dialirkan ke ureter. Dari pelvis renalis ke urin masuk ke ureter ke kandung kemih. 3. Struktur mikroskopis. Nefron adalah unit fungsional ginjal. Dalam satu ginjal terdapat sekitar kurang lebih 1 juta nefron. Setiap nefron struktur mikroskopis. Nefron adalah fungsional ginjal. Dalam satu ginjal terdapat sekitar kurang lebih 1 juta nefron. Setiap nefron terdiri dari glomerulus, kumpulan kapiler atau pembuluh darah kecil berfungsi menyaring darah.
Kapsula Bowman, kantong yang membungkus glomerulus, menampung hasil filtrasi yang disebut urin primer. Tubulus contortus proximal, tempat reabsorpsi terbesar terjadi. Glukosa, asam amino, dan sebagian besar air diserap kembali ke darah. Lengkung Henle berbentuk U, berfungsi mengatur konsentrasi urin dan keseimbangan air. Bagian turun yang menyerap air, bagian naik yang menyerap garam. Tubulus contortus distal, tempat sekresi. Zat sisa tambahan seperti ion H+ dan sisa obat dimasukkan ke urin. Pembentukan urin. Pembentukan urin terjadi di nefron, unit fungsional ginjal. Ada 3 tahap utama filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Yang pertama, filtrasi. Glomerulus di dalam kapsula Bowman yang terletak di korteks ginjal. Prosesnya, darah masuk melalui arteriol aferen ke glomerulus karena tekanan darah tinggi. Zat-zat kecil dalam darah terdorong keluar dari kapiler glomerulus menuju kapsula Bowman. Zat-zat yang tersaring di antaranya ada air, urea, glukosa, asam amino, dan garam mineral. Hasilnya disebut urin primer atau filtrat glomerulus. Kenapa bisa terjadi? Karena tekanan darah di glomerulus tinggi, ditambah dinding kapiler glomerulus sangat tipis dan berpori. Proses ini bersifat mekanis karena tekanan, bukan pakai energi aktif. Tujuannya agar semua zat kecil disaring dulu, lalu tubuh memiliki mana yang akan diambil kembali. Yang kedua, reabsorpsi. Tempat terjadi bermula di tubulus contortus proximal yang dilanjutkan di lengkung Henle serta tubulus distal. Apa yang terjadi? Zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh diserap kembali ke pembuluh darah seperti glukosa, asam amino, sebagian besar air, dan ion penting seperti ion natrium, kalsium, dan kalium. Proses ini mengubah urin primer menjadi urin sekunder. Tapi kenapa harus diserap kembali? Karena saat filtrasi, semua zat kecil ikut tersaring termasuk yang masih dibutuhkan tubuh. Kalau tidak diserap kembali, maka tubuh akan kekurangan energi. Glukosa hilang. Tubuh bisa dehidrasi, keseimbangan elektrolit terganggu. Yang ketiga, sekresi atau augmentasi. Tempat terjadi tubulus contortus distal dan ductus collectivus. Apa yang terjadi? Zat sisa tambahan dipindahkan dari darah ke dalam tubulus. Yang ditambahkan diantaranya adalah ion hidrogen dan kalium, anonium, sisa obat-obatan, serta racun tertentu. Hasil akhirnya adalah urin sesungguhnya. Hal ini diperlukan untuk mengatur pH darah agar tidak terlalu asam, membuang zat yang tidak tersaring sebelumnya, menjaga keseimbangan mineral. Produksi urin dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya jumlah cairan yang diminum. Semakin banyak yang diminum, volume darah meningkat sehingga lebih banyak cairan disaring dan urin lebih banyak serta encer. Hormon ADH, antidiuretik hormonen, merupakan hormon yang mengatur keseimbangan cairan tubuh. Jika ADH tinggi, maka air banyak diserap kembali, urin sedikit dan pekat. Sementara jika ADH rendah, maka air sedikit diserap, urin banyak. Hormon aldosteron. Aldosteron merupakan hormon yang meningkatkan reabsorpsi natrium. Air ikut terserap bersama natrium karena osmosis sehingga urin berkurang. Suhu lingkungan. Jika cuaca panas, kita banyak berkeringat sehingga urin sedikit. Sementara di cuaca dingin, kita lebih sedikit berkeringat sehingga urin lebih banyak. Aktivitas fisik. Saat olahraga, kita akan banyak keringat yang mana akan menyebabkan urin berkurang. Tekanan darah. Jika tekanan darah tinggi, filtrasi akan meningkat sehingga produksi urin jadi lebih banyak. Begitu pula sebaliknya, tekanan darah rendah menyebabkan filtrasi menurun sehingga urin sedikit. Hal ini dikarenakan proses filtrasi di glomerulus dipengaruhi oleh tekanan darah. Zat diuretik, misalnya kafein. Jika kita minum zat diuretik seperti kopi atau teh yang mengandung kafein, urin akan lebih sering keluar. Hal ini dikarenakan
zat diuretik dapat menghambat kerja ADH atau meningkatkan aliran darah ke ginjal. Kondisi kesehatan. Kondisi seperti diabetes darah manis akan meningkatkan urin karena glukosa menarik air. Sementara gangguan ginjal dapat menyebabkan produksi urin terganggu. Lalu selanjutnya kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama dan ekresi, terutama terjadi di lapisan tengah. Yang pertama ada epidermis atau lapisan terluar. Letaknya paling luar, tersusun dari jaringan epitel berlapis. Fungsi ekresi, di epidermis terdapat pori-pori kulit yang mana merupakan tempat keluarnya keringat ke permukaan tubuh. Tanpa pori-pori, keringat tidak bisa keluar. Jadi, epidermis berperan sebagai jalur akhir pembuangan zat sisa. Nah, yang kedua, ada dermis atau lapisan tengah. Ini bagian paling penting dan letaknya di bawah epidermis. Mengandung kelenjar keringat, pembuluh darah, saraf, dan kelenjar minyak. Kelenjar keringat atau glandula sudorifera adalah struktur utama dalam ekresi kulit. Bentuknya menggulung seperti pipa kecil. Fungsinya dalam ekresi adalah mengambil air, garam, dan sedikit urea dari darah, membentuk keringat, dan menyalurkan keringat ke permukaan kulit. Tanpa kelenjar keringat, tidak ada proses ekresi lewat kulit. Lalu pembuluh darah di dermis. Pembuluh darah membawa zat sisa metabolisme, air berlebih, garam mineral. Zat-zat ini kemudian diserap oleh kelenjar keringat. Jadi, pembuluh darah adalah pengantar limbah ke kelenjar keringat. Paru-paru, meskipun merupakan organ utama dalam sistem pernafasan, paru-paru juga termasuk ke dalam organ ekresi karena memiliki fungsi mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air. Zat ini merupakan hasil dari reaksi respirasi sel, yaitu proses pembakaran zat makanan atau glukosa untuk menghasilkan energi. CO2 dan sebagian air adalah limbah metabolisme yang harus segera dikeluarkan karena bisa berbahaya jika menumpuk. Tempat terjadinya proses ekresi di paru-paru ialah dalam alveolus. Alveolus adalah kantung udara kecil di paru-paru yang dikelilingi pembuluh darah kapiler. Disinilah terjadi pertukaran gas. 1. CO2 berpindah dari darah menuju ke alveolus. 2. Oksigen atau O2 berpindah dari alveolus menuju ke darah. Proses ini terjadi karena difusi, yaitu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah. Kenapa CO2 harus dikeluarkan? Karena CO2 bersifat asam dalam darah. Jika menumpuk akan menyebabkan pH darah bisa turun atau asam, mengganggu kerja enzim, mengganggu fungsi organ. Hati adalah organ besar berwarna merah kecoklatan di rongga perut kanan atas. Dalam sistem ekskresi, hati berperan penting dalam mengolah dan membuang zat sisa metabolisme serta racun dari tubuh. Zat yang diekskresikan hati diantaranya yang pertama ada empedu. Empedu merupakan cairan berwarna kuning kehijauan yang berfungsi untuk memecah lemak. Empedu mengandung beberapa zat, yaitu pertama ada bilirubin, merupakan hasil perombakan sel darah merah tua. Selanjutnya ada garam empedu, kolesterol berlebih, dan sisa racun tertentu. Setelah diproduksi di hati, empedu akan disimpan sementara di kantung empedu, lalu dialirkan ke usus 12 jari yang selanjutnya akan keluar bersama feses. Itulah kenapa feses berwarna coklat, karena adanya zat bilirubin dalam empedu. Selanjutnya, zat yang diekskresikan oleh hati ialah urea. Saat tubuh memecah protein, terbentuk amonia yang sangat beracun. Hati mengubah amonia menjadi urea melalui proses yang disebut siklus urea. Setelah dibuat, urea akan masuk ke aliran darah, kemudian dibawa ke ginjal lalu dikeluarkan dalam bentuk urin. Nah, fungsi hati ialah mencegah keracunan amonia, membuang zat warna hasil penghancuran sel darah merah,
menetralisir racun dan obat tertentu, serta menjaga keseimbangan kimia dalam darah.